Selamat datang di channel Bang Abe. Kita membahas sistem pencernaan pada manusia. Sebelum kita masuk di materi, kita perhatikan kompetensi dasar menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari materi pelajaran ini, kamu diharapkan dapat memahami berbagai bahan dan zat makanan, melakukan uji bahan makanan, memahami sistem organ pencernaan, memahami enzim pencernaan, memahami berbagai penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan. Fungsi makanan: sumber energi untuk pertumbuhan, mengganti sel tubuh yang rusak. Zat makanan: karbohidrat berasal dari jagung, nasi, kentang, pisang, dan lain-lain. Zat makanan kemudian ada protein. Sumbernya dari daging, ikan, ayam, udang, dan masih banyak yang lainnya. Zat makanan berikutnya, yang ketiga, lemak. Itu berasal dari gorengan, bakso, dan lain-lain. Kemudian vitamin berasal dari buah-buahan. Yang kelima, mineral dan air berasal dari buah-buahan. Buah-buahan menghasilkan air dan juga air putih. Proses pencernaan terjadi secara mekanis. Proses pencernaan makanan dengan menggunakan gigi. Artinya, secara mekanis ini terjadi di mulut. Secara kimiawi, proses pencernaan makanan dengan menggunakan enzim pencernaan. Kelenjar pencernaan: ada kelenjar ludah, ada hati, lambung, dan pankreas. Saluran pencernaan dimulai dari mulut, kemudian pada mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah.
Kemudian proses pencernaan terjadi secara mekanik dan kimiawi. Terdapat enzim pitialin yang berfungsi mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Yang kedua, kerongkongan. Kelihatan di gambar yang ada tanda panah. Kerongkongan memiliki panjang kurang lebih 20 cm. Pada pangkal kerongkongan terdapat epiglotis yang menutup saluran tenggorokan pada saat kita menelan makanan. Kemudian dinding kerongkongan melakukan gerak peristaltik, yaitu gerakan meremas dan menekan makanan agar makanan masuk ke dalam lambung. Yang ketiga, lambung. Terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, kardia, kedua fundus, ketiga pilorus. Di lambung terjadi pencernaan secara kimiawi. Enzim pencernaan yang pertama asam lambung HCl untuk membunuh mikroorganisme mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin. Yang kedua, enzim pepsin mengubah protein menjadi pepton. Yang ketiga, enzim renin untuk mengumpalkan protein pada susu. Keempat, usus halus. Kelihatan gambar. Pada usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi, kemudian terdiri dari 3 bagian. Usus 12 jari, atau jejunum, usus penyerapan. Kemudian enzim pencernaan berasal dari pankreas antara lain 1. Tripsin mengubah protein menjadi pepton. Kedua, amilase mengubah amilum menjadi glukosa. Ketiga, lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang kelima, usus besar. Terjadi pengaturan kadar air pada sisa-sisa pencernaan makanan atau feses dan pembusukan sisa makanan. Terdapat bakteri E. coli yang berfungsi untuk membusukkan sisa makanan dan menghasilkan vitamin K. Fungsi usus besar untuk mengatur kadar air pada sisa-sisa makanan. Gangguan dan penyakit pada sistem pencernaan. Yang pertama, diare, disebabkan oleh gangguan bakteri atau kuman. Yang kedua, appendicitis atau radang usus buntu, disebabkan infeksi oleh bakteri.
Kemudian, yang ketiga, MAH disebabkan oleh makanan yang tidak teratur. Yang keempat, ulkus, radang dinding lambung, disebabkan tingginya asam lambung atau sering disebut HCl. Yang kelima, sembelit atau konstipasi, penyerapan air di usus besar berlebihan. Yang keenam, paroditis atau gondong, disebabkan membengkaknya kelenjar parotid.